Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Devina Agustini, Karina Bahri, Karisma Dimelani, dan Nasya Aulia akan menjelaskan hasil analisis kami terhadap teks anekdot yang berjudul Rumah Tempat Beristirahat. Pada suatu hari yang cerah di sebuah sekolah, seorang guru memberikan tugas kepada anak-anak muridnya. Untuk tugas di rumah, kerjakan buku paket dari halaman 86 sampai 94 ya. Kerjakan di buku tulis kalian dengan rapi. Kok pada diem aja? Ngerti kan? Ngerti, Bu. Karina, kok kamu tidur? Bangun. Saya nggak tidur, Bu. Saya hanya mengantuk dan menaruh kepala saya di meja. Lemes, Bu. Loh, kok gitu? Ini tuh sekolah, tempat menuntut ilmu. Kalau ada tugas yang dikerjakan. Kalau mau tidur ya nanti saja di rumah. Ya sudah, Bu. Saya tidur di rumah, tapi tugas Ibu tidak saya kerjakan. Loh, tidak bisa begitu. Harus dikerjakan dong. Loh, rumah kan tempat untuk bersantai dan istirahat, bukan tempat untuk menuntut ilmu, Bu. Tidak boleh tidur di sekolah, berarti tidak boleh juga menuntut ilmu di rumah. Guru hanya terdiam dan menahan emosi melihat murid seperti itu dan mengalihkan pembicaraan agar situasi kembali normal. Sekarang saya akan menganalisis teks anekdot tersebut. Yang pertama, tokoh. Tokoh dalam teks anekdot tersebut ada seorang guru dan siswa. Yang kedua, tema. Tema teks anekdot tersebut adalah sekolah bukan tempat untuk beristirahat dan rumah juga bukan tempat untuk mencari ilmu. Yang ketiga, ada judul. Judul teks tersebut adalah rumah tempat beristirahat. Yang keempat, ada alur. Alur yang digunakan dalam teks tersebut adalah alur maju, karena jalan ceritanya yang berurutan dari perkenalan hingga penyelesaian. Yang kelima, ada latar. Latar terbagi menjadi dua, ada latar tempat dan latar waktu. Latar tempat teks tersebut terjadi di sekolah. Latar waktu terjadi pada siang hari. Yang keenam, ada humor. Humor yang terdapat dalam teks anekdot tersebut adalah saat sang murid yang tidak ingin mengerjakan tugas di rumah karena rumah itu tempat untuk beristirahat. Yang terakhir ada pola penyajian. Pola penyajian yang digunakan teks anekdot tersebut berbentuk dialog. Ini saya akan menjelaskan struktur kebahasaan dari teks anekdot yang berjudul Rumah Tempat Beristirahat. Yang pertama, ada abstraksi yang berisi, pada suatu hari yang cerah di sebuah sekolah, seorang guru memberikan tugas kepada anak muridnya. Yang kedua, ada orientasi yang berisi, guru memberikan tugas kepada muridnya dari halaman 86 sampai 94, dan muridnya hanya diam saja. Lalu ada salah satu murid yang menjawab dengan malas. Yang ketiga, ada krisis yang berisi, guru menegur salah satu murid yang tidur, tetapi ia tidak tidur. Ia hanya menaruh kepalanya di atas meja karena mengantuk dan lemas. Lalu guru tersebut menjawab bahwa sekolah itu tempat menuntut ilmu. Jika tidur itu di rumah. Dan anak murid pun menjawab, dia akan tidur di rumah, tetapi tidak mengerjakan tugas dari guru tersebut. Keempat, ada bagian reaksi yang berisi, guru memberitahu bahwa tugas wajib dikerjakan di rumah. Dan anak murid membalas, rumah itu tempat beristirahat, bukan tempat menuntut ilmu. Jika di sekolah tidak boleh tidur, maka di rumah juga tidak boleh menuntut ilmu. Terakhir ada koda yang berisi, guru hanya terdiam menahan emosi dan mengalihkan pembicaraan agar situasi kembali normal. Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.